halus piaraanku. Iya nih, itu yang saya inginkan. Sebentar, Kenapa nih? Ada apa? ada yang mau mengirim teluh juga pada wanita itu. Tapi dia tidak mengirim makhluk gaib untuk meneror Meli. Itu akan mempermudah kita untuk menyiksa wanita itu. Bagus kalau gitu. Iya. Teruskan nih. Terima kasih. Terima kasih nih. Malam itu, tiba-tiba saya muntah. Dan saat saya muntah, yang keluar dari mulut saya adalah rambut dan paku. Pak Ade dan Budi saya panik. Di malam itu juga, saya diteror oleh makhluk halus. Saya tidak sadar ternyata ada 2 orang yang tidak suka dengan saya. Sudah dapat kabar dari kantor PJTKI kapan kamu akan berangkat? Belum, Pak D. Sepertinya lagi proses. Semoga cepet ya. Iya. Kenapa perut aku mual seperti ini ya, Bude? Yang kamu rasain apa? Aku mau muntah, Bude. Meli! Ya Allah, Pak! Pak! Astagfirullahaladzim, Meli. Kelihatannya ada yang gak beres. Mel, lihat. Kenapa yang keluar seperti ini? Pak, ini benar-benar gak lazim, Pak. Bapak coba lihat ya, Pak. Mel, kenapa ada rambut di muntah aku, Bude? Darso, kiriman benda-benda santetku sudah bersarang di tubuh wanita itu. Terima kasih Mbah. Mbah Surya memang hebat. Tapi saya akan sangat puas sekali jika wanita itu menderita seumur hidupnya. Itu Mbah jamin. Kamu nggak usah khawatir. Terima kasih Mbah. Sadar, Mel. Mel, kamu kenapa, nak? Kasihan banget kamu, nak. Yanto. Yanto. Ya udah, Mel. Kamu tenang aja. Yanto aman kok. Yanto masih di masjid, belum pulang dari pengajian, ya. Kamu istirahat aja ya. Mel, Pergi kamu. Mel, Mel, Mel. Mel, istighfar, Mel. Kamu lihat apa, nak? Hah? Di sini hanya ada Bude sama Pak Ade kamu. Aku bilang pergi. Istighfar, Mel. Istighfar. Pak, Meli kenapa jadi seperti ini, Pak? Mel, Mel, Udah usir dia, Bude. Mel. Pergi. Di sini hanya ada Bude. Iya, aku mau pergi. Kamu nggak usah takut. Di sini ada Bude sama Pak Ade yang menyayangi kamu, nak. Bu, Meli panas badannya. Ya Allah, Mel, kamu demam tinggi. Ya udah, Pak, sekarang kita bawa ke dokter, Pak. Ya, kita ke dokter, Mel. Ya udah, Pak Ade, sekarang dibawa ke dokter segera. Mel itu demam tinggi, Pak. Mel, apa nih, Pak? Meli, Pak, Meli. susul Meli, Pak. Ya Allah, Meli. Sejak saat itu, saya itu sering melotot-melotot, kemudian bertingkah yang nggak wajar. Kemudian saya demam tinggi, terus saya nggak doyan makan. Saya dibawa ke rumah sakit, opname itu
medical check up semua hasilnya baik-baik saja. Secara medis baik-baik saja. Pergi kamu, pergi! Pergi! Meli kenapa ketakutan begitu? Ya Suryo mengirim telur buat Meli, bukan meneror Meli dengan mama. Meli, Bu, ada apa, Bu? Pak, lihat Pak, tangannya Pak. Astagfirullah. Ada paku rambut. Si Meli. Sadar, Mel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Meli masih sakit, Pak. Jadi saya rasa untuk sementara ini Meli belum bisa berangkat ke Taiwan. Saya mengerti kondisi Meli, Pak. Dan saya turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Meli. Saya pribadi berharap Meli cepat sembuh dan bisa segera ke Taiwan. Amin. Ayo makan, Nak. Astagfirullahaladzim. Mas, loh, kok kamu malah makan kembang? Aku tidak mau makanan manusia. Aku mau melati dan mau warna merah. Kopi hitam. Lihat, Pak. Lihat kondisi Meli. Ini benar-benar nggak normal, Pak. Ayo, Pak. Kita segera bawa Meli ke paranormal. Kasihan dia, Pak. Bapak malas berurusan sama hal-hal kayak gitu. Apalagi harus datang ke paranormal. Ya ampun, Pak. Saya juga nggak percaya gituan. Tapi Bapak lihat sendiri kondisinya Meli, Pak. Gimana sih? Bapak lupa ya? Waktu sakit dibawa ke dokter, dokter tidak menyatakan dia sakit apa-apa, Pak. Ayo, Pak. Kasihan Meli, Pak. Ibu nggak tega, Pak. Ya udah, kalau gitu sebaiknya secepatnya kita mencari paranormal untuk mengobati Meli. Apa? Tidak. Jangan ada yang memanggil paranormal datang ke sini. Kalau tidak, nyawa wanita ini akan aku bawa pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meli, apa-apaan sih? Waalaikumsalam. Suwanto, ada apa ya, Pak? Saya dengar Meli sakit. Iya, sakitnya aneh. Sudah dibawa ke dokter atau ke rumah sakit? Sudah, Pak, tapi kata dokter dia nggak sakit. Aneh. Boleh saya melihat kondisi Meli? Ya, kebetulan saya punya kelebihan sedikit untuk menyembuhkan kesurupan. Saya akan mengeluarkan jinnya. Suatu bisa. Insya Allah bisa. Iya, silakan masuk. Iya. Biar saya lihat. Siapa yang menyuruh kamu mengganggu keluarga ini? Pergi kamu. Mengacau. Saya mau menyembuhkan wanita ini. Dan kamu harus pergi jauh-jauh. Tidak bisa melakukan. Pergi. Kamu siap-siap pergi ya. Untung aku membawa minyak jin. Minyak ini untuk mengusir jin dari badan manusia. Pergi kamu. Pergi. Meli, makasih ya, Pak. Awas kamu. Tunggu pembalasanmu.
lebih tenang? Apa yang terjadi, Bude? Kepala aku sakit banget, Bude. Bude, kenapa ada Pak Suwanto di sini, Bude? Meli, tenang Meli. Pak Suwanto sudah nyelamatin kamu. Kamu harus terima kasih dong. Enggak. Kasih ya Pak. Meli, kamu mau kemana, Nak? Pak Suwanto. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mel, kamu gak apa-apa kan, Nak? Hah? Nggak apa-apa, Bude. Aku bisa kesurupan ya, Bude. Siapa yang buat aku tersiksa seperti ini? Budi juga nggak tahu, Meli. Apa mungkin Suwanto yang lakuin ya, Bude? Soalnya setiap aku deket dia, kayak ada yang aneh, Bude. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kita sekarang cari Pak Ustadz atau Pak Kiai untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuhmu. Kalau ada roh jahat, ya. Iya, Bude. Saya sudah menolong Meli. Kalau berkenan, saya mau melamar Meli jadi istri saya. Pak Suwanto bercanda. Pak Suwanto kan udah berkali-kali melamar Meli dan ditolak. Saya nggak bercanda. Saya ini serius. Gimana Pak? Pak Suwanto, saya nggak bisa memutuskan. Keputusan saya serahkan pada Meli. Dasar nggak tahu terima kasih. Mending aku bikin jin itu kembali masuk aja ke tubuh si Meli. Sampai suatu hari ada kepala desa di kampung saya, emang dia tahu ilmu agama. Dia menganjurkan untuk berobat secara non medis. Pengobatan pertama emang dia menyatakan saya bukan sakit medis, saya itu diguna-guna orang. Ya, Pak. Meli kok akan kembang lagi? Bukannya kemarin sudah disembuhkan sama Pak Suwanto dan diusir jin dalam tubuhnya? Bapak juga bingung, nggak tahu harus gimana. Mau manggil paranormal, takutnya Meli jadi bahaya. Astagfirullahaladzim. Rumah ini terasa sekali aura-aura jahatnya. Ada yang datang. Usir dia. Jangan sampai mereka ikut campur urusan di rumah ini. Lidah wanita ini akan aku bawa pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Darmin. Waalaikumsalam Pak Dahlan. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Oh iya, silakan masuk Pak. Mari. Terima kasih. Saya nggak nyangka Pak Dahlan sebagai kepala desa mau mampir di rumah keponakan saya, Meli. Subhanallah, ternyata yang tinggal di sini keponakan Pak Darmin, bukan Pak Darmin. Iya Pak Dahlan, ini adalah rumah milik almarhum kakak saya, orang tua Meli. Pak Darmin, walaupun saya seorang kepala desa, saya hanya hamba Allah biasa. Adapun yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Pak Darmin, sebelumnya saya minta maaf. Bukan saya ingin mengetahui urusan keluarga orang lain, tetapi saya merasa Pak Darmin sedang butuh bantuan. Bantuan apa ya Pak? Pak Darmin, saya merasa di rumah ini banyak aura-aura jahat. Dan saya yakin salah satu dari penghuni rumah ini pasti menjadi sasarannya. Pak Darmin, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Usir dia. Jangan sampai mereka ikut campur urusan di rumah ini. Lidah wanita ini aku bawa pergi. Pak Darmin, Maaf Pak Dahlan, saya ngelamun tadi. Pak Dahlan, tapi di rumah ini nggak ada apa-apa kok Pak. jika memang menurut Pak Darmin tidak terjadi apa-apa di rumah ini,
Tapi Pak Darmin, saya merasa sepertinya Pak Darmin menyembunyikan sesuatu yang sangat berat untuk dikatakan. Pak Darmin tenang, kita ada Allah. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah. Meli, Pak Darmin izinkan saya untuk ikut ke dalam. Silakan Pak, ayo kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong bantu Pak anak saya. Siapapun kamu, kembalilah kepada pengirimmu. Jangan kau ganggu dan kau usik wanita ini. Tidak, wanita ini milik aku. Dia bukan milikmu, dia milik Allah. Hanya Allah yang berhak. Kau tidak berhak mengganggunya. Sekarang saya minta kamu keluar dari dalam tubuh wanita ini. Aku tidak akan pergi dari wanita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. 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 Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu akbar. Kurang ajar. Ternyata ada yang mencoba-coba mengadu ilmu denganku. Dia berani mengusir jin laranganku.